Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faryansa. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu subbab, yaitu mencari solusi akar persamaan non-linier dengan menggunakan metode bagi dua. Metode bagi dua memiliki algoritma pencarian akar yang membagi menjadi dua selang, lalu memilih bagian selang yang berisi akar-akar yang akan diproses lebih lanjut. Metode bagi dua didasarkan pada teorema bahwasanya nilai antara itu fungsi kontinu, yaitu bahwa satu selang AB harus memuat suatu titik dari akar persamaan F bila F dan FB berawan tanda dengan contoh F A-nya lebih kecil dari 0, FB-nya lebih besar dari 0. Hal ini menyarankan metode akan dilanjutkan pembagian dua selangnya dan dalam setiap langkah mengambil setengah selang untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Penentuan selang dan juga akar bisa dilihat, yaitu FA dikali FC. Jika lebih kecil dari 0 berarti akar terdapat pada AC. Jika FA dikali FC sama dengan 0 berarti akarnya sama dengan X. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0 berarti akar terdapat pada CB. Langkah-langkah menentukan metode bagi dua itu: pertama, periksa apakah FA dikali FB lebih kecil dari 0. Jika tidak, pilih A dan B yang baru sehingga FA dikali FB lebih besar dari 0. Untuk menentukan C, A ditambah B dibagi 2. Jika FA dikali FB lebih kecil dari 0, maka B sama dengan C. Lanjut ke langkah berikutnya. Jika FA dikali FB lebih besar dari 0, A-nya sama dengan C. Lanjut ke langkah berikutnya. Jika FA dikali FB sama dengan 0, maka akar persamaannya adalah nilai C. Jika B dikurang A lebih kecil sama dengan epsilon, maka R sama dengan C sehingga hitungan pun selesai. Pada kesempatan kali ini, fungsi yang akan digunakan adalah fungsi yang tertera pada layar. Lalu dilakukanlah perhitungan menggunakan program dan juga perhitungan manual. Perhitungan program pertama-tama di-input dahulu apa saja yang akan digunakan. Ada Yostream, Conio.h, Mat.h, Windows.h, Yeomanip, dan juga dilakukan penyebutan variabel-variabel dan juga konstanta yang akan digunakan. Lalu dimasukkan fungsi yang telah ditentukan dalam bahasa program dan dilakukanlah perhitungan melalui program dengan menginputkan nilai konstanta yang contoh pada kali ini P sama dengan 4, Q sama dengan 4, R sama dengan 2, S sama dengan 2, T sama dengan 4, U sama dengan 14, V sama dengan 9. Setelah itu akan disebutkan dugaan awal, yaitu X0 sama dengan 1,1, X1-nya sama dengan 1,18. Lalu dimasukkanlah nilai konstanta yang telah diinputkan tadi, dan perhitungan dilakukan berdasarkan dua pilihan. Yang pertama menggunakan galat atau epsilon, yang kedua itu dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan. Dengan contoh kali ini menggunakan galat epsilon 0,00001. Lalu dilakukanlah perhitungan. Jika menggunakan manual, diinputlah angka-angka tersebut dengan didapatkan sebagai berikut. Dan ini menggunakan perhitungan berdasarkan banyaknya iterasi. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan 4 contoh. Yang pertama angka kecil dengan tebakan awal X0 1,1, X1-nya 1,18 dengan konstanta P sama dengan 4, Q 4, R-nya 2, S sama dengan 2, T sama dengan 4, U sama dengan 14, V sama dengan 19. Dilakukanlah perhitungan menggunakan program.
Perhitungan dilakukan menggunakan galat 0,00001 dan didapatkanlah nilai akhirnya 1,17875. Ketika dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator online, maka ditemukan akar persamaannya sebagai berikut. Lalu percobaan berikutnya yaitu dengan tebakan awal yang selanjutnya, yaitu ada dengan tebakan awal 6,8 dan juga 6,9. Didapatkan hasil akhirnya 6,86406. Dan ketika dicek di kalkulator online itu didapatkan akarnya sebagai berikut. Lalu percobaan berikutnya yaitu menggunakan angka besar. Angka besar yang akan digunakan pada kesempatan kali ini dengan nilai-nilai konstantanya adalah 77, 72, 64, 89, 74, 83, 69. Dengan tebakan awal itu 0 dan juga 0,6 dengan menggunakan galat epsilon 0,0001 didapatkan hasil akhir 0,0667969. Lalu dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator online. Maka ditemukanlah akar persamaannya dengan titik berikut. Lalu percobaan berikutnya adalah dengan dugaan awal selanjutnya itu ada 1,3 dan juga 1,4. Didapatkan hasil akhir 1,39844. Dilakukan perhitungan, ya didapatkanlah hasil sebagai berikut. Dengan percobaan-percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwasanya perhitungan manual, program, dan juga aplikasi online itu memiliki hasil yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.